Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak di dunia ini. Allah menerangkan dirinya di Malik Yaumiddin. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Allah kirimkan utusan ke dunia. Berarti tetap ya, Allah tidak ada di dunia. Yang di dunia adalah Rasul utusannya. Allah tetap maha rahasia, laisa kamitslihi syai'un. Allah tetap di puncak langit akhirat tertinggi. Tentang Allah di ujung akhirat kita nggak usah bahas. Tapi yang kita bahas di sini adalah wakil atau rasul atau utusan Allah yang di dunia. Di dalam Quran ya, Allah menerangkan rasul itu ada di setiap zaman. Karena nggak mungkin Allah menarik rasulnya sehingga Allah berakhir akan manusia tanpa lewat hubungan lewat rasul. Dari zaman dahulu Allah selalu ada rasulnya, utusannya. Rasulullah itu adalah nur Allah yang berlapis-lapis ya, nur ala nur sampai ke alamnya manusia. Rasulullah ini membawa sifat wujud tajalli wadah seorang rasul manusia. Ruhaniyahnya nur itu tetap tidak berubah ya. Tapi yang berubah adalah wujud zahir wadah pembawanya atau rasul yang manusianya. Ingat ya, nur Allah tidak pernah berubah karena Allah tidak pernah berubah. Nur Rasulullah pun tidak pernah berubah ya. Itu nur bertingkat-tingkat berlapis-lapis, dikiaskan di An-Nur 35. Nurun ala nur yahdillahu linurihi mayasa. Allah yang di Malik Yaumiddin clear, nggak usah dibahas. Nur Allah, nur Rasulullah clear, nggak usah dibahas. Sekarang kita membahas Rasul yang manusia yang ada di dunia. Nah, ini yang perlu kita bahas. Karena Allah selalu kirim Rasul, berarti tetap ada Rasul di setiap zaman. Dan ayatnya menerangkan hal itu. Contohnya ya, di surat At-Taubah 128, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 129, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 151, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kamu, kalangan kamu. Surat An-Nahl ayat 36, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Loh, setiap umat ya. Kemudian surat Ibrahim ayat 4, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, berarti kaummu sendiri. Surat Ali Imran ayat 164, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Surat Saba ayat 34, dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri. Surat Yunus ayat 47, dan setiap umat mempunyai rasul. Nah ini ya, karena itu sistem ya. Allah nurnya tetap ya, tetapi yang berubah-berubah adalah sifat wujud wadah tajalinya, yaitu rasul yang wujud yang zahir manusia di dunia. Tapi yang Rasulullah yang nur tidak pernah berubah. Demikian juga nur Allah nggak pernah berubah. Demikian juga nur malaikat Jibril ya. Yang berubah-berubah adalah
wujud tajalli rasul manusia yang dipakai tajalli utusan Allah yang di dunia. Tetapi sebutan rasul itu sudah selesai di zaman Nabi Muhammad. Karena zaman sebelum Nabi Muhammad sampai dengan zaman Nabi Muhammad, rasul ini adalah utusan Allah. Yang memilih adalah Allah lewat balik tabir ya. Yang tidak saling ngeling ya. Nabi Muhammad Rasulullah sama Nabi Isa Rasulullah sama Nabi Musa Rasulullah, tidak urut, tidak saling ngeling, tidak saling ketemu, tidak saling sambung menyambung. Nabi Ibrahim Rasulullah, Nabi Nuh Rasulullah tidak saling ngeling, tidak saling ketemu, tidak saling mewariskan ya. Tetapi di zaman setelah Nabi Muhammad, seluruh rasul yang ditunjuk ini adalah saling ngeling. Dan rasul ini bukan rasul pilihan Allah, tapi rasul pilihan Nabi. Tetap ya, utusan ya. Tadi kan utusan Allah. Di zaman setelah Nabi Muhammad, utusan ini adalah utusan Nabi. Maka disebut al ulama warasatul anbiya. Atau disebut juga khalifah-khalifah penerusku. Ati Allah wa ati Rasul, sudah lewat ya di akhir zaman. Wa ulil amri minkum. Ini rasul utusan Nabi sebagai Rasulullah ya. Makanya silsilah tarekat itu adanya di zaman setelah Nabi, berlanjut sampai dengan zaman sekarang. Pertanyaannya, Rasul tetap ada nggak? Ada. Qurannya bilang ada di setiap umat, di antara kamu, di antara manusia dan sebagainya. Sebutannya saja nggak disebut Rasul, tapi berubah menjadi ulama warasatul anbiya. Dan ulama ini adalah rasulnya utusan Nabi, bukan utusan Allah ya. Karena Nabi telah mencapai makom arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad yang kamil mukamil khalis mukhlisin. Maka berlakulah yang kata Nabi, bersertalah dengan Allah, dan jika kau belum bisa berserta Allah, bersertalah dengan orang yang telah berserta Allah. Jika kau belum bisa berserta dengan Allah yang di Malik Yaumiddin, yang laisa kamitslihi syai'un, yang maha mutlak, maha tak teringat, maha qadim, maha kuasa, maha segalanya, kau bisa berserta dengan orang yang telah berserta Allah. Orang itu di dunia, di zamanmu sendiri, di antara kamu, di antara kaummu sendiri. Jadi kalau kau membayangkan Allah di Malik Yaumiddin, jauhnya tak terhingga. Tapi kalau kau jika dapatkan ilmu untuk menghubungkan dengan Allah lewat orang yang telah berserta Allah, maka kau bisa berhubungan dengan Allah lewat saluran channel wasilah yang ternyata Allah menyampaikan di dalam firman, aku Allah lebih berhampir dekat ketimbang urat lehermu sendiri jika tahu. Nah, kalau ada yang mudah, kenapa cari yang sulit? Kata guru kami, Profesor Kadir Yahya, kalau yang tujuanmu itu ada di samping kamarmu, kenapa kau harus pakai jet untuk ke sana? Tinggal langkahlah, gampang kan? Kalau tahu praktek ilmunya. Kalau kau ya mau menghubungi misalkan istrimu di luar kota, jaraknya 700 kilo. Kalau kau mau menghubunginya, ya, kalau kau nggak tahu caranya, kau mesti naik kendaraan 700 kilo berhari-hari. Tapi kalau kau tahu bagaimana cara berhubungan dengan dia lewat teknologi wasilahnya, lewat handphone contohnya, maka kau tinggal telepon, hanya hitungan detik sudah tersambung, jarak 700 kilo. 7.000 kilo pun hanya hitungan detik. Jika kau tahu caranya, tahu teknologinya, yaitu apa? Menghubungkan gelombangmu dan frekuensi dengan dia. Kau hubungi dia lewat apa? Kau hubungi dulu lewat channel pembawa gelombang
dan disalurkan lewat frekuensi yang sama. Itu wasilah. Kalau menghubungi Allah di malam yang penting sulitnya tak terhingga, kenapa kau nggak cari lewat wasilahnya? Yaitu apa? Kau hubungi dulu lewat pembawa channel wasilah yang di zamanmu sendiri, di duniamu, atau orang yang telah beserta Allah. Aku Allah berkenan di kolbu seorang mukmin yang lembut, lunak dan tenang. Tidak kuat menanggung zatku antara bumi dan langit kecuali hati seorang mukmin yang lembut, lunak dan tenang. Jika sama, jika bisa terhubung, kenapa kau harus repot-repot untuk menghubungi istrimu dengan jarak 700 kilo? Jika bisa kau hubungi lewat telepon. Jika kau bisa menghubungi Allah lewat wasilah, kenapa kau berkhayal akan bisa ini itu yang dimensionalmu dengan Allah itu jaraknya tak terhingga. Dia bisa sangat jauh tak terhingga, dia juga bisa sangat dekat, lebih berhampir timbang urat leher. Kau cari yang mudah atau cari yang sulit, guys? Kalau kau cari yang mudah, ini tentang praktek sama menyambung gelombang dan frekuensi wasilah di balik ilmu tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Ini tentang salam pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang taklim ma'rifat. Renungkan, pikirkan, telaah, kaji secara mendalam. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.